Perjalanan malam ini saya mulai dari Hagia Sophia, monumen paling terkenal di Istanbul. Saya baru aja selesai sholat Isya di sini. Lokasi untuk sholat hanya di sekitar area mimbar, dan space untuk sholat dibatasi oleh pembatas merah ini. Tahun 2020, saat keputusan dibuat untuk memfungsikan kembali Hagia Sophia menjadi sebuah masjid, kontroversi dan perdebatan internasional sempat terjadi, karena Hagia Sophia memiliki nilai historis dan keagamaan yang sangat penting bagi banyak orang. Tapi setelah berjalan, sepertinya tidak ada masalah. Ruang yang dikhususkan untuk ibadah Islam tidak lebih seukuran 3 kali 5 meter persegi. Kecuali pada waktu sholat berjamaah, tentu saja ruangnya pasti lebih luas. Tapi selain dari itu, ruang untuk pengunjung untuk menikmati mahakarya penuh sejarah ini terbuka luas dan gratis. Seperti layaknya sebagian besar masjid pada umumnya, hampir seluruh lantai bagian dalam dari Hagia Sophia dilapisi karpet. Walaupun begitu, di beberapa sisi masih diperlihatkan permukaan asli dari lantai bangunan ini. Hagia Sophia pertama kali diresmikan penggunaannya pada tahun 532 Masehi sebagai sebuah gereja besar, dan selama berabad-abad menjadi pusat spiritual dan keagamaan Kristen Ortodok Timur. Bangunan ini menonjol dengan kubah setinggi 55,6 meter dan keindahan arsitektur Bizantium yang luar biasa. Namun pada tahun 1453, setelah penaklukan Istanbul oleh Kesultanan Utsmaniyah, Hagia Sophia diubah menjadi masjid sebagai simbol kekuasaan baru. Selama berabad-abad sebagai masjid, tambahan-tambahan seperti menara lonceng dan menara serambi ditambahkan pada bangunan Hagia Sophia. Setelah Republik Turki yang baru terbentuk, pasca runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, tahun 1935 Hagia Sophia dijadikan sebagai museum. Selain lantai yang dilapisi karpet, banyak pula ornamen Kristen yang asli dihilangkan atau ditutupi. Beberapa ornamen tersebut termasuk mozaik Kristen yang menghiasi langit-langit gereja. Ornamen-ornamen yang tidak ditampakkan adalah yang menggambarkan adegan-adegan dari Alkitab dan tokoh-tokoh Kristen. Sisi paling kiri dari masjid ini adalah khusus untuk jamaah perempuan. Beberapa sudut dari Hagia Sophia penerangan sangat terbatas. Meskipun penerangan di bagian tengah sangat berlimpah, mungkin karena ruangannya yang sangat luas dan tinggi, tidak menjadikan Hagia Sophia menjadi terang benderang. Justru kesan suram dan misterius sangat terasa. Ini adalah sensasi dan pengalaman tersendiri yang saya rasakan selama di sini. Rak-rak penyimpanan sepatu banyak sekali jumlahnya. Ini semua gratis, tapi tidak berpenjaga. Berderet banyak sekali di sekitaran pintu keluar masuk, bahkan ada juga yang di dalam. Harus ingat-ingat di mana kita taruh sepatu. Kalau sampai lupa, ya repot juga. Sekarang sudah jam 9 malam. Sudah cukup larut sih sebenarnya. Tapi malam ini adalah malam perayaan Hari Republik di Turki. Dan Istanbul adalah salah satu kota terbesar di sini. Jadi saya pikir tentunya kota ini akan sangat ramai meskipun sampai lewat tengah malam.
Mas, Ayo, Mas. apa kabar? Oh, Bang. Ayo. Ini tempat wudhu yang asli dari abad ke-15. Saya banyak lihat yang seperti ini di beberapa area di luar Masjid Hagia Sophia. Tapi ada juga tempat wudhu yang baru, yang lebih modern di area toilet umum. Pesta kembang apinya sudah dimulai. Tapi kenapa tidak terlihat di sini ya? Saya coba mau jalan ke tengah plaza, barangkali terlihat dari sana. Hai. Ayo. Iya. Jalan taksi. Naik ini? Nah, kita nggak tahu yang mau naik itu. Gratis ini. Gratis malam ini. Oh, malam ini. Heeh. Nah, nggak enak bawa sopir ini. Oh, udah pakai ini. Di mana? Hah? Orang mana? Saya Tangerang. Ah, Rata-rata balik satu. ada. Oh, ini yang nyarter. Iya, soalnya kita nggak tahu caranya kan pertama kali orang sini. Tapi macet banget ya. Mau gimana? 30 Ah. dolar. Indonesia. Hai. How are you? Assalamualaikum. Ayo ya, kita balik. Ah, Duluan ya. iya, hati-hati. Ayo sama-sama. Duluan ya. Hati. Iya. Sailing kapan? Besok nginap ini. Iya, nginep. Kapal apa? Marina. Marina. Oceania. Oh, Oceania. Oh ya. Oke deh. Ya. Suara kembang apinya aja nih yang kedengeran bergemuruh, tapi penampakannya nggak kelihatan. Saya sih tahu kalau pusat kembang apinya dari salah satu jembatan di Selat Bosporus, dan itu nggak jauh dari sini. Tadinya saya bayangkan bakal dapat view semacam scene pembukaan di film-film Disney yang ada kembang api di belakang istana. Sepertinya saya salah. Taman ini sepi sekali. Biasanya di sini selalu ramai. Lokasinya yang strategis ada di antara Blue Mosque dan Hagia Sophia, biasanya jadi tempat favorit warga buat nongkrong, terutama di sekitaran air mancur ini. Jadi kayaknya saya harus cari keramaian di lokasi yang lain.
Selama perayaan Hari Republik, seluruh angkutan umum di Istanbul digratiskan. Tapi kita tetap harus punya Istanbul Card untuk masuk ke dalam peron atau untuk scan saat naik bis umum. Karena tram ini ramai, saya pikir saya menuju ke arah yang tepat kalau mencari pusat keramaian. Orang-orang yang berjalan kaki juga masih ramai. Sepertinya juga itu adalah orang-orang yang habis lihat kembang api di tepi Selat Bosporus. Semoga di sana masih ramai. Karena itu tujuan saya berikutnya. Bizi çek de WhatsApp'tan bize gönder. Bizi çek WhatsApp'tan. Pesta kembang apinya sudah dimulai lagi. Orang-orang yang turun dari tram langsung berlarian menuju sumber suara, termasuk saya. Lokasi saya saat ini di stasiun Sirkeci. Lokasinya persis di tepi Selat Bosporus. Ini adalah stasiun kereta api utama di kota Istanbul. Sudah sedekat ini, tapi kenapa belum terlihat juga ya kembang apinya? Ah, itu dia. Ya ampun, kecil sekali kembang apinya. Apa karena terlalu jauh atau memang kualitasnya yang seadanya? Pas sampai pinggir laut, malah sudah selesai kembang apinya. Orang-orang sih masih tetap banyak di sini. Apa masih ada lagi ya kembang apinya? Sekarang sih jam 9.30. Mungkin setiap setengah jam sekali kali ya. Mungkin. Yang jelas kayaknya sekarang saya harus cari makanan. Udara angin laut dingin sekali, bikin lapar. Okay. Burger. One. Ya. Kaçar. Menüz yok. Abi. Kadıköy şey nerede? Nereye? Kadıköy. Kadıköy nerede? And water. 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 Buyurun. Thank you. Yang saya beli ini namanya Islak Burger atau Wet Burger. Street food yang lumayan terkenal di Istanbul. Disebut wet burger atau burger basah karena rotinya yang direndam di saus tomat. Selain Islak Burger, counter tadi juga jualan banyak macam makanan. Ada sandwich, daging-dagingan barbecue, dan macam-macam minuman. Tapi yang paling khas Istanbul ya Islak Burger ini, dan paling murah meriah juga. Rotinya lembut. Nah, rendaman saus tomatnya ada cita rasa pedas dan asam. Tengah-tengahnya ada patty daging sapi, tomat, dan selada. Lumayan buat seharga 25 lira, berarti sekitar 20 ribuan kalau dirupiahin. Pinggiran Selat Bosporus ini sehari-harinya memang selalu ramai orang-orang yang nongkrong dan juga orang-orang yang mancing. Selain lokasi dari terminal feri untuk nyebrang ke sisi Asia di seberang sana, banyak juga kapal-kapal wisata untuk menyusuri Selat Bosporus. Selat Bosporus ini adalah yang menjadi batas antara benua Asia dan Eropa di kota Istanbul. Ini adalah rombongan penumpang yang baru keluar dari feri. Udah jam 10 malam, masih segitu ramainya yang naik feri. Kayaknya sih mereka sengaja naik feri untuk lihat kembang api dari tengah perairan. Ide bagus juga. By the way, ini udah setengah jam saya nunggu di sini dan kembang apinya juga nggak muncul-muncul lagi. Gak tahan saya, udara udah semakin dingin. Sebaiknya saya pergi dari sini. Tujuan saya selanjutnya ke atas, Taksim Square.